Sorotan lain saudara, gelombang protes masih terus terjadi. Hari ini Himpunan Mahasiswa Indonesia bersama dengan Ormas Laskar Merah Putih menggelar aksi damai di Tugu Australia Balikpapan terkait dengan ucapan dari Edy Mulyadi yang dianggap menyakiti hati warga Kalimantan. Usai menggelar aksi damai saudara, Himpunan Mahasiswa Indonesia bersama dengan Laskar Merah Putih ini juga melaporkan Edy Mulyadi ke Mapolda Kalimantan Timur agar kasus ini segera diproses hukum. Masa menilai pernyataan Edy Mulyadi layak untuk dibawa ke jalur hukum. Dari pihak kepolisian, tolong cepat tangkap hari ini. Ini kecuali proses hukum. Kader Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur juga melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Kalimantan Timur terkait dengan dugaan ujaran kebencian di media sosial. Pelapor mendesak polisi segera menangkap Edy Mulyadi lantaran diduga melakukan penghinaan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, yang pertama menghina masyarakat Kalimantan Timur. Tapi yang kita sampaikan ini adalah yang bersangkutan menghina Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, sekaligus beliau ini adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Mabes Polri, saudara, resmi menaikkan kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi ke tingkat penyidikan. Selain itu, penyidik Bareskrim telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Agung. Surat panggilan ke Edy Mulyadi pun telah dilayangkan dan pemeriksaan pun dapat segera dimulai. Perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada Saudara EM sebagai saksi. Lalu langkah apa yang segera diambil polisi setelah kasus Edy Mulyadi ini naik ke tahap penyidikan, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Selamat petang, Valen. Valen, langkah apa yang akhirnya diambil oleh polisi setelah kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Dalam hal ini tim penyidik Bareskrim Polri atau Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri memang melakukan sejumlah langkah lanjutan setelah dilayangkannya atau dikirimkannya SPDP ke Kejaksaan Agung. Di antaranya melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita ke laboratorium forensik. Kemudian juga penyidik Bareskrim telah mengirimkan 2 tim untuk langsung mendatangi Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Jawa Tengah untuk memeriksa saksi-saksi terkait yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk juga sejumlah saksi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dan memang betul Yasir dan juga saudara, per hari ini melalui Karopenmas Humas Divisi Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, per sore tadi atau per hari ini kepolisian atau tim penyidik sudah melayangkan atau mengirimkan surat pemanggilan terhadap Edy Mulyadi untuk kemudian datang dalam pemeriksaan hari Jumat 28 Januari 2022 dengan status sebagai saksi terlapor. Kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi terkait pernyataan izin buang anak naik ke tahap penyidikan setelah sebelumnya polisi atau tim lidik telah menemukan atau telah meyakini ada bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana dalam peristiwa yang diusut. Disebutkan tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan bahwa status penyidikan ini diperoleh setelah tim kepolisian melakukan gelar perkara pemeriksaan terhadap 20 orang saksi. Di antaranya adalah 5 orang merupakan saksi ahli dan 15 orang lainnya merupakan saksi. Serta penarikan 3 laporan polisi terkait kasus serupa yang masing-masing berada di kawasan Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Sulawesi Utara. Kemudian
Yasir dan juga saudara, dalam kasus ini Edi Mulyadi dipersangkakan sebagai dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 14 dan 15 KUHP yang mengatur terkait penyebaran berita bohong, kemudian pasal 156 KUHP yang mengatur tindak pidana kebencian, permusuhan individu dan atau antar golongan atau sara, dan yang terakhir adalah pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang UU ITE yang mengatur terkait penghinaan dan ujaran kebencian. Yasir. Valen, itu berarti memang sudah ada jadwal pasti terkait dengan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi. Kemudian selain Edi, siapa lagi yang nantinya akan digali informasinya dari Polri? Iya, kalau untuk hal ini tadi kami memang sempat mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri. Untuk sementara waktu adalah yang terjadwal untuk pemanggilan sebagai saksi terlapor yang paling utama adalah aktor daripada kasus ini, yang mana disebutkan memang Edi Mulyadi. Namun tidak memungkiri bahwa masih banyak saksi-saksi yang mungkin akan kemudian diperiksa oleh tim penyidik untuk kemudian mengumpulkan barang bukti terkait untuk memutuskan tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian tadi juga sempat saya sebutkan bahwa selain pemeriksaan saksi di wilayah daerah, maksud kami DKI Jakarta, tim penyidik juga telah mengirimkan 2 tim daripada tim penyidik di Bareskrim Polri ke 2 kantor kepolisian yang berada di Satuan Polda Kalimantan Timur dan juga Polda Jawa Tengah untuk memeriksa saksi-saksi di wilayah tersebut. Yasir. Jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus, terima kasih atas informasinya terkait dengan polisi yang akhirnya menaikkan status kasus Edi Mulyadi ke tahap penyidikan.